Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Baik ayyuhal ikhwah, nahnu al-an fi al-bahath tadribat an-nahwi fi bab al-idhafah. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang latihan idhafah, ya. Baik, hadhihi al-as'ilah. Ini adalah soal-soal yang kita kerjakan sebelumnya, ya. Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Soal awal, al-idhafah naw'ani, al-ma'nawiyah wal haqiqiyah. Hal hadha sahih am khata? Ya, idhafah itu dua macam. Ada maknawi, ada haqiqiyah. Benar apa salah? Jawabannya adalah khata. Ya. Ya, jadi idhofah itu ada dua macam, ya. Dua macam. Ada maknawiyah dan ada lafziyah. Ya. Ada maknawiyah, ada lafziyah. Maknawiyah ini sama dengan hakikiyah. Nah, jadi kalau kita kembali ke pembahasan, ya, di sini kita lihat, ya. Nah, ini, ya. Ini pembahasannya kita lihat, ya. Nah, ini, ya. Idhofah ma'nawiyah dan idhofah lafziyah. Ini udah ada coret-coretan ini, ya. Narju ilal madah, di sini penjelasannya ada idhofah ma'nawiyah, itu, ya. Ada idhofah lafziyah. Mahya al-ma'nawiyah wa mahya al-lafziyah, gitu, ya. Ma'nawiyah ini ma tufidu ta'rifal mudhaf au takhsisahu. Nah, ma'nawiyah ini berfungsi untuk menjadikan ma'rifat, ya, dari mudhaf, asalnya mungkin dia nakirah, maka ketika dibuat idhofah maka dia menjadi ma'rifat. Atau taksis, fungsinya mentaksis, ya. Nah, contoh begini, kita langsung pada contoh aja, ya. Nah, misalnya begini, ya. Ini ada contoh kitabu Sa'idin. Nah, pertama kan hadza kitabun. Ini saja. Nah, ketika diidhofahkan dengan kata setelahnya kitabu Sa'idin menjadi kitabu Sa'idin. Nah, asalnya kitabun itu nakirah, maka ketika ditambahkan Sa'id menjadi kitab Sa'id, maka dia menjadi ma'rifat. Ma'rifat itu sudah jelas, ya. Asalnya kitab itu kitab siapa saja, tapi ketika ada ditambahkan kata setelahnya, ya, yang ma'rifat, maka itu menjadi ma'rifat kitab tertentu, kitab yang sudah diketahui kitabnya Sa'id, ya. Atau fungsinya taksis ini, ya. Ini tadi kan menjadikan ma'rifat atau taksis, ya. Apabila nakirah. Maksudnya apabila nakirah itu apabila kata keduanya, kata yang disandari itu nakirah. Ini kan ma'rifat ini. Sa'id itu kan ma'rifat, isim ma'rifat nama, ya, isim alam, ya. Nah, rojul ini dia nakirah, ya, karena tidak ada alnya. Nah, ketika kata keduanya ini nakirah, maka fungsinya taksis, ya, mentaksis, mengkhususkan kitab rojulin, kitab laki-laki, ya, kitab rojulin, kitab laki-laki. Berarti mungkin ya kitab untuk laki-laki, tidak untuk yang perempuan, tidak untuk yang mungkin rojul ini kan laki-laki yang dewasa, berarti untuk anak-anak misalnya begitu, ya. Nah, itu. Nah, ini maknawiyah, ya, fungsinya itu. Nah, tetapi ada itu dari fungsi, ya, ada ciri, ya. Sebuah maknawiyah itu cirinya antara lain itu, ya, kata pertama mudhofnya bukan berupa sifat, ya, itu. Jadi contoh bukan sifat itu bukan sifat itu anggap saja yang paling mudah, dia tidak
bentuknya, polanya bukan isim fa'il, isim maf'ul gitu ya, atau isim sifat musyabbihah begitu. Ya. Contoh miftah ini. Miftah ini kan dia isim alat ini ya. Ya, dia bukan isim sifat, dia bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Ya, itu. Nah, jadi kalau dia berupa isim sifat, ya, contohnya ini, contohnya. Misalnya mana ini? Nah, talibu ilmin misalnya. Talibu ilmin kan idhofah. Talib ini mudhof, tapi dia dibentuk dari isim sifat yaitu isim fa'il. Nah, maka dia lafziyah. Nah, gitu ya. Tuh. Nasor. Nasor itu dia sigot mubalaghah, dia termasuk isim sifat. Ya, maka dia termasuk lafziyah. Ya. Nah, jadi di antara cirinya maknawiyah itu kata pertamanya, mudhofnya itu bukan berupa isim sifat ya. Dia bukan isim fa'il, isim maf'ul gitu ya. Isim sifat musyabbihah gitu. Nah, atau seandainya dia kemudian bentuknya adalah isim sifat, misalnya isim fa'il, tapi dia tidak beramal kepada kata setelahnya. Contohnya ini, katib al-qadhi. Ya, katib al-qadhi ini kan mudhofnya katibun. Mudhof ini al-qadhi. Atau makul an-nas. Makul ini kan isim maf'ul. Ya, katib ini isim fa'il. Nah, dia kan berarti harusnya termasuk kategori yang lafzi kan, bukan maknawi. Tetapi karena kata katibun, kata makul itu tidak beramal gitu ya, tidak apa istilahnya, dia tidak mengenai, tidak beramal kepada kata setelahnya, maka dia tidak masuk kategori lafzi, tapi dia maknawi. Maksudnya tidak beramal itu begini ya, contoh ini ya, misalnya ini talibu ilmin. Talibu ilmin ini ya bisa dirubah bentuknya menjadi talibun ilman. Orang mencari ilman ilmu. Ini juga sama. Nasorul madhlumi itu bisa nasoron al-madhluma, menolong al-madhluma Nah, jadi ini bisa beramal ke sini. Tapi kalau yang tadi ya, yang katib al-qadhi ya, sama makul an-nas itu dia tidak bisa beramal ke sini ya. Nah, jadi ini tidak bisa beramal ke sini. Penulis enggak. Yang dimakan tidak, atau yang dimakan sopo enggak. Ya. Itu ya. Jadi dia tidak beramal, dia tidak menjadikan kata setelahnya itu misalnya sebagai apa? Maf'ul bih. Ya. Itu. Nah, jadi itu batasan dari maknawi ya. Batasannya apa tadi? Batasannya adalah tidak berupa isim sifat. Mudhofnya ini ya tidak berupa isim sifat, tidak berupa isim fa'il, tidak bisa isim maf'ul, tidak berupa isim sifat musyabbihah, tidak berupa sigat mubalaghah gitu ya. Nah, itu batasan yang utama. Nah, cuman mungkin seandainya ditemukan kok dia berupa isim sifat, asalkan dia tidak beramal kepada kata setelahnya, menjadikan kata setelahnya sebagai maf'ul bih atau sebagai fa'il, maka dia tetap sebagai maknawiyah, bukan lafziyah, ya. Itu ya. Jadi itu batasannya sehingga ketika masuk kita batasan apa itu yang kedua lafziyah? Lafziyah adalah dia tidak memberikan fungsi makrifat mudhof, menjadikan makrifat atau mentaksis, tetapi fungsinya adalah at-takhfif fil lafzi, meringankan dalam pengucapan, yakni membuang tanwin atau nun tasniyah dan nun jamak. Contoh ya. Talibu ilmin. Ini kan asalnya tadi talibun ilman.
Nah, ketika dibaca tolibu ilmin idhofah itu kan menjadi ringan bagi orang Arab ya. Tolibun ilman itu kan masih ada nunnya. Tapi kalau tolibu ilmin itu kan bu, cuma gitu tok. Sama dengan ini, nasoron al-madluma. Dengan dibaca nasorol madlum, itu kan lebih mudah nasorol madlum. Nah, di sini fungsi dia adalah hanya sebatas untuk apa? Meringankan saja. Ya, itu. Jadi nasorol madlum ini bisa dibaca sebenarnya nasoron al-madluma boleh. Ya, itu. Nah, itu maknawi dan lafzi. Nah, ada penamaan lain. Nah, ini ya. Waqad sumiyat maknawiyah. Nah, kenapa dinamakan maknawi? Ya, karena faidahnya kembali kepada makna. Jadi yang asalnya tadi itu kitabun, ya, menjadi kitabu Sa'idin, kitab Sa'id. Nah, berarti kan memang berfungsi asalnya kitab gitu tak menjadi kitabnya Sa'id. Nah, ada perubahan makna kan gitu ya. Tapi kalau ini tolibul ilmi, tolibu ilmin dan tolibun ya tolibu ilmin ini tidak ada makna baru ya. Maksudnya tolibu ilmin itu kan dari tolibu ilman sama, mencari ilmu. Ya, tapi kalau kitab Abu Sa'idin kan ya kitab Sa'id itu makna yang ada makna yang diharapkan gitu ya. Itu. Nah, maknawiyah itu disebut dengan idhofah hakikiyah juga. Kenapa? Ya karena memang itu sebenarnya tujuan yang diinginkan dari idhofah. Asalnya kitab gitu tok ya, menjadi kitab Said, kitabnya Said. Ya. Jadi beda dengan tolibu ilmin itu kan dia nggak dipakai idhofah pun bisa tolibu ilman, tolibun ilman. Ya. Jadi dia sebenarnya tidak dipakai idhofah juga nggak apa-apa lah. Maka dia disebut tidak hakikiyah kan gitu ya. Nah kalau yang pertama dari hakikiyah disebut juga dengan idhofah mahdhoh. Kenapa? Karena khalisatun min takdiri infasil mudhaf minal mudhaf ilaih ya. Jadi karena memang dia murni untuk idhofah, tidak untuk tadi takhfif ya, fil lafzi atau ya tidak takhfif lafzi ini, dia memang untuk makna murni itu. Maka disebut dengan idhofah mahdhoh ya. Nah, maka idhofah lafziyah dia disebut juga dengan apa? Ini majaziyah. Disebut juga dengan majaziyah atau ghairul mahdhoh. Ya, kenapa disebut lafziyah? Karena dia fungsinya hanya dalam lafadz saja, meringankan lafadz. Asalnya tolibun ilman menjadi tolibu ilmin. Dalam pelafatan saja membuang apa? Tanwin, ya. Lafziyah. Majaziyah. Kenapa disebut dengan majaz? Karena dia tidak untuk tujuan yang hakiki. Tujuan yang asli dari idhofah yaitu mendapatkan makna baru tadi. Ya, ada makna lam, ada makna apa itu min, ada makna apa tadi kaf gitu ya. Itu. Atau disebut juga ghairul mahdhoh. Ya, itu ya. Tidak murni itu, tidak murni. Kenapa? Karena ada fungsi tadi itu. Fungsi apa? Takhfif. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nah ini pembahasan kita tentang maknawi dan lafzi. Cukup panjang juga ya. Nah, tolibu ilmin ini ya tolibu ilmin yang kemudian bisa ditulis menjadi tolibun ya. Di sini tolibu ilmin yang bisa ditulis menjadi tolibun ini ya dan ilman. Nah, ini kan memang tolibun ini dia isim bisa beramal seperti fi'il sehingga kata setelahnya itu menjadi maf'ul bih. Nah, itu ya. Nah, disinilah kemudian dia masuk kategori idhofah lafziyah. Ketika tolibu ilmin itu idhofah lafziyah karena dia sebenarnya hanya ingin meringankan saja. Ya, tolibun ilman asalnya menjadi tolibu ilmin, gitu ya. Nah, oke.
Itu ya tentang ma'nawiyah dan lafziyah ya. Kita ke soal berikutnya ya. Taib. Nastamir ya. Jadi ini jawabnya khata ya. Yang betul apa? Naw'ani ma'nawiyah wal lafziyah itu ya. Oke. Al-idhafah nisbatun baina ismaini. Penisbatan, penyandaran di antara dua isim. Al-awwal yusammal mudhaf alaih wa tsani al-mudhaf. Sahih am khata? Ya, khata ya. As-sahih apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, jadi bukan mudhaf alaih, bukan, tapi mudhaf ya. Yang pertama al-mudhaf, yang kedua mudhaf ilaih, gitu ya. Jadi misalnya nah ini ya. Tadi contoh Kitabu Sa'idin ini ya. Nah, contoh Kitabu Sa'idin ini, maka kata kitabun itu mudhaf, kata Sa'id itu mudhaf ilaih ya. Kitabu rajulin. Nah, ini kan dua kata, penisbatan dua kata. Dua kata dijadikan satu ya. Kata pertama ini mudhaf, kata kedua ini mudhaf ilaih. Ya. Itu. Nah, kata kedua itu boleh ma'rifat seperti Said. Ini kan ma'rifat isim alam. Atau ada alnya, ar-rajul, kitabur rajuli. Nah, itu berarti yang kedua ini ada alnya. Ya. Atau tidak, atau berupa nakirah seperti rajulin, enggak ada al, ini juga bisa. Ya. Atau bisa juga dikata dengan domir. Ya, misalnya kitabuhu, nah misalnya itu juga mudhaf ilaih gitu ya. Nah itu variasinya begitu ya. Jadi bisa dengan kata dengan isim alam, isim ma'rifat berupa isim alam atau berupa isim nakiroh gitu ya. Atau boleh dengan isim domir, nah, gitu ya. Tuh. Isim alamnya bisa nama orang, bisa nama kota, misalnya dan seterusnya. Oke ya. Kita lanjutkan berikutnya. Soal selanjutnya adalah tanqasimul idhofah ila arba'ati alamiyah adz-dzarfiyah at-tashbihiyah wal bayaniyah. Ada 4 macam idhofah, yaitu lamiyah gitu ya. Lamiyah ini dzarfiyah, tashbihiyah, bayaniyah. Lamiyah itu adalah di mana di situ ditakdirkan huruf lam milik Kitabu Sa'idin, ay kitabun li Sa'id. Ya. Dzarfiyah itu yang menunjukkan dzaraf, waktu ya atau tempat ya. Misalnya saharul lail, melek di waktu malam, saharon fil laili. Saumu Ramadan, saum fi Ramadan, misalnya begitu ya. Tashbihiyah itu adalah mentakdirkan kaf gitu ya, seperti ya, seperti contoh kita bisa lihat misalnya ini ya, seperti ini ya, lu'lu'ud dam'i ini ya. Lu'lu'ud dam'i ini nah ini. Ini kan mudhaf ilaih. Lu'lu' itu permata, itu berlian, adam'i itu air mata. Nah, jadi air mata yang seperti berlian gitu. Nah, itu yang tasbih. Kemudian yang satu lagi adalah bayaniyah. Bayaniyah itu adalah yang min ya. Nah ini yang bayaniyah ya. Misalnya contohnya adalah ini babu khosyabin, pintu kayu ya. Siwaru zahabin, gelang emas. Nah, siwar min zahabin, bab min khosyabin. Nah begitu ya. Nah, maka di sini ada 4 ya. Ada 4, yaitu lamiyah ini ya, dzarfiyah, dzaraf, waktu atau tempat, kemudian tasbihiyah yang penyerupaan, dan bayaniyah yang min. Nah, memang kemarin ada yang bertanya loh, Pak, itu bukannya yang tanqasimu itu ada 2, maknawiyah dan lafziyah ya. Ya, ini penggunaan lafadz aja ya. Maksudnya
Ada yang pakai tanqasimu, ada nau'ani, tapi sesungguhnya itu tidak berbeda ya. Artinya kita lihat ininya aja. Kalau ini misalnya 4 ini benar ya, berarti ini benar gitu ya. Meskipun dia pakai tanqasimu bukan pakai anwa ya, misalnya begitu. Oke, berikutnya al-idhofah tufidu ta'rifal mudhaf in kanal mudhaf ilaih ma'rifatan. Mithlu sayyaratu umarin ya. Idhofah memberikan faedah menjadikan ma'rifat terhadap mudhaf ya. Apabila mudhaf ilaihnya ma'rifat. Nah, tadi kan udah kita bahas di awal tadi ya. Contoh sayyaratu Umar, apakah ini betul? Sayyara ini nakiro, sayyaratu Umar ya. Mana. Aduh, kembali lagi ini. Kita ini Sayyaratu Umar ini ya tadi ya. Apa ini? Nah, ini tadi Sayyaratu ya. Sayyaratu Umar itu mudhaf ilaih kan. Sayyara itu nakira, Umar itu ma'rifat. Ya, dia memang nggak ada al tapi dia kan isim alam. Nah, berarti dia ta'riful mudhaf, menjadikan sayyara ini yang asalnya nakira menjadi ma'rifat karena disandarkan ke isim ma'rifat yaitu isim alam Umar. Ya, maka ini adalah sahih, betul. Berikutnya al-idhafah lafziyah tufidu at-takhfif bi hadfi tanwin wa nun tashbih jam'i. Sahih am khata? Ya, tadi sudah ya. Idhafah lafziyah itu berfungsi untuk meringankan ya pelafatan dengan membuang tanwin atau nun tasnya dan nun jamak. Nun tasnya itu seperti muslimani menjadi muslimah gitu kan. Muslimah atau muslimuna menjadi muslimu. Muslimuna Makkah, orang-orang muslim Makkah. Itu kalau diidhofakan kan muslimuna dengan Makkah. Muslim yang ada di Makkah kan gitu ya. Maka ditulis muslimu Makkah, nunnya hilang. Ya, nunnya kan muslimuna kan jamak itu ya. Nah, ini adalah sahih. Yajibu tajridul mudhaf min al idza kanat al idhafah ma'nawiyah mithlu maktabatul madrasah. Jadi mengosongkan kata pertama mudhaf dari al idza kanat al idhafah ma'nawiyah. Apabila idhafahnya ma'nawiyah. Contoh maktabatul madrasah. Sahih am khata? Sahih ya. Maktabah ini kan tidak ada alnya ya. Nah, maktabah ini enggak ada alnya ya. Kemudian kenapa dia maknawiyah? Karena di sini maktabah itu bukan isim sifat kan, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Dia apa? Isim makan ini kan maktabah, tempat menulis gitu ya, tempat kantor. Nah, namanya kantor kan, tempat tulis menulis. Muslimuna Makkah yahujuna kullasana. Al-mithal minal idhofah. Muslimuna Makkah. Ini adalah contoh dari idhofah. Sahih am khata? Kita lihat di sini ya. Ya kan ini muslimuna Makkah. Ini idhofah, mudhaf ilaih. Sahih apa khata ini? Khata. Kenapa? Karena nunnya harus hilang. Ya. Apabila jamak atau musanna muslimani diidhofahkan ke kata setelahnya maka nunnya hilang. Nunnya dibuang ya gitu. Nah, ini namanya idhofah apa? Idhofah lafziyah. Nah, idhofah lafziyah.